Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiswanto, S.Pd.SD. Dari SDN 169 Cinta Damai Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi. Saya calon guru penggerak Angkatan 10. Dengan fasilitator, Bapak Arbain, SPD, MPD dan Bapak Yudi Fahrian, MPD. Sebagai pengajar praktik. Pada video kali ini izinkan saya memaparkan jurnal refleksi modul 2 titik pembelajaran sosial emosional. Seperti biasa alur kegiatan pada modul ini menggunakan alur merdeka yang merupakan mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, aksi nyata. Model refleksi yang saya gunakan kali ini adalah model What? Deskripsi dari peristiwa yang terjadi. Apa yang terjadi? Apa yang saya lihat, dengar dan saya alami? Apa reaksi saya pada saat itu? So what? Analisis dari peristiwa yang terjadi. Bagaimana perasaan saya? Apa hal yang berubah dari pendapat, pemikiran atau apapun yang diyakini sebelumnya? Now what? Tindak lanjut dari peristiwa yang terjadi. Dukungan apa yang dibutuhkan? Bagaimana saya kerjakan dahulu? Apa hal baru yang ingin saya lakukan? Pada tahap what? Pada tanggal 24 Juni 2024, proses pendidikan calon guru penggerak sudah memasuki modul 2. Pembelajaran sosial emosional. Alur pembelajaran yang kami laksanakan menggunakan LMS baik secara sinkronos maupun asinkronos. Kami mempelajari modul yang membahas mengenai konsep dasar pembelajaran sosial emosional yang dapat diterapkan guru pada murid dengan tujuan memahami, menghayati dan mengelola emosi, kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif, pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Awal mempelajari modul ini saya merasa bingung, mengapa sebagai seorang guru KEALS yang bertugas mendampingi proses belajar akademik, murid harus belajar tentang ilmu psikologi yang berkaitan dengan kompetensi sosial emosional. Secara perlahan saya mengikuti alur pembelajaran yang dimulai dari diri pada tanggal 24 Juni 2024. Dan eksplorasi konsep pada tanggal 25-26 Juni 2024, saya mulai memahami pentingnya memiliki kompetensi sosial emosional bagi guru maupun murid. Pada alur koneksi antar materi tugas kami adalah mengaitkan materi PSE dengan materi yang ada pada modul-modul sebelumnya. PSI yang telah kami rancang pada alur demonstrasi kontekstual kemudian kami lakukan pada proses aksi nyata untuk dapat mewujudkan sikap well-being pada murid. Well-being adalah sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik. Berikut dokumen kegiatan. So what? Analisis dari peristiwa yang terjadi. Bagaimana perasaan saya? Setelah mengikuti alur belajar merdeka mengenai PSE, saya merasa bahagia dan bersyukur. Bahagia karena materi ini merupakan hal yang baru bagi saya dan bersyukur karena saya yakin ilmu yang saya dapat akan sangat bermanfaat bagi diri saya, murid dan orang di sekitar saya. Apa pemikiran dan pendapat yang berubah dari saya? Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional merupakan kebiasaan, karakter maupun perilaku seseorang yang dapat muncul secara refleks dalam menanggapi sebuah permasalahan yang dihadapinya. Saya juga berpikir pembelajaran sosial emosional tidak dapat diajarkan di kelas oleh semua guru karena hal tersebut karena biasanya yang mengampu adalah guru BK. Setelah mempelajari modul ini ternyata pembelajaran sosial emosional dapat diterapkan oleh semua guru melalui pembelajaran secara eksplisit, pembelajaran yang terintegrasi pada kurikulum serta menciptakan iklim keteladanan di sekolah. Now what? Tindak lanjut dari refleksi yang saya lakukan. Hal baru apa yang ingin dibagikan? Bagi murid, saya akan mulai menumbuhkan kompetensi sosial dan emosional mereka dengan mulai merencanakan dan melaksanakan kegiatan apa saja yang dapat menciptakan kesadaran penuh, mindfulness. Bagi rekan guru sejawat, saya akan membagikan beberapa hal untuk menguatkan KSE dalam peran dan tugas, menciptakan budaya-budaya mengapresiasi dan menunjukkan kepedulian terhadap sesama, mengagendakan kegiatan untuk berbagi praktik baik, mengintegrasikan KSE dalam melaksanakan rapat guru dan mengajak rekan guru untuk menerapkan kelasnya. Bagaimana saya mengerjakan hal yang perlu didahulukan?
Sebagai bentuk implementasi KSE di sekolah, saya tidak bisa bertindak sendiri, saya memerlukan support dan kolaborasi dari seluruh warga sekolah. KSE dapat terwujud apabila iklim dan budaya di sekolah secara konsisten dan berkesinambungan melaksanakannya. Dukungan dan peran dari orang tua juga sangat penting, mengingat KSE dapat tumbuh melalui kolaborasi dari semua pihak terkait.